dia ada semacam lisingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu mana dengan IWB. Sekarang kita akan bahas ya, video ini spesial karena IWB akan bahas salah satu motor yang cukup jarang ada. Ini adalah CBR 500R. Sama catat Cak, CBR 500R yakni R-nya 1. Artinya apa? Ini motor 2 silinder dan motor fairing yang bisa kita katakan sebagai motor touring. Karena dari sisi ergonomi ridingnya sangat nyaman banget. Jadi ini adalah CBR 500R 2016 yang warna merah ya. Dan IWB akan coba share ke sampean semuanya detail seperti apa. Ini dari belakang seperti ini. Kalau kita lihat dari samping seperti ini. Untuk Honda CBR 500R ini 2016 memang generasi yang cukup baru pada saat itu Cak. Jadi ini adalah generasi revisi karena ada beberapa perombakan dari Honda yang melakukan sebuah sentuhan di transmisinya. Untuk desain sendiri Cak, kalau kita lihat desainnya ini memang tidak terlalu agresif ya, walaupun dia tajam. Sambil perhatikan di bagian sini, agak ke samping sini dari mukanya agak lancip, kemudian tarikan-tarikan tegas, dan di bagian headlampnya juga rada ngumpet ya. Ini adalah launcher 2016 sekali lagi. Kemudian juga Honda melakukan sedikit sentuhan pada strippingnya, bagian bawahnya juga demikian, dan peleknya juga model Y. Lalu di bagian tangki-tangkinya, joknya juga di bagian belakangnya sudah split seat, dan yang unik adalah bagian buritanya ada semacam cowakan-cowakan lubang seperti ya kayak layaknya itu ya motor-motor yang aerodinamikanya ya, fokus ke sana. Nah ini belakangnya Cak, belakangnya ada tulisan CBR 500R dengan R tulisannya putih. Lalu untuk bagian full step belakangnya sudah knockdown, modelnya model Babet. Dan ini kalau kita lihat dari samping, ini warna merah. Ini adalah motor 500cc 2 silinder yang cukup jarang ada. Nah ini bagian depannya Cak. Untuk bagian depan pelek-peleknya seperti ini, palang Y. Dan kalau kita lihat juga di bagian peleknya ini ada semacam rimnya, rim stiker. Dan juga untuk bannya berukuran 120 Cak ya per 70. Kemudian untuk tipe daripada bannya Dunlop ya. Jadi Dunlop Sport Mag betul. Nah jadi ini ada Dunlop Sport Mag yang 120 ukurannya, yang cukup ngegrip ya menurut IWB pada saat IWB ngetes. Lalu bagian belakangnya sama Cak, sama-sama Sport Mag Dunlop tapi ukurannya 160 kalau nggak salah ya. Coba kita lihatin bagian belakangnya seperti ini. Semuanya remnya adalah kombinasi warna merah dan putih. Jadi kita lihat, kalau kita coba kita intip untuk, nah ini Dunlop sama kan. Kita lihat dari samping kanan, untuk ukurannya itu kalau nggak salah 160. Kita perhatikan ini Sport Mag, saya perhatikan kan, sama lihat di sini. Dan swing armnya masih kotak Cak, swing armnya masih kotak. Kemudian ya betul 160 ya, tadi Ibu lihat tadi ya 160 ukurannya. Dan kalau kita lihat dari belakang, nah ini sosoknya memang kalau kita perhatikan Cak, ini kan desain 2016. Jadi dari lampunya, stop lampnya ini sudah LED. Ini adalah revisi di tahun itu, LED warna putih. Sayang lampu senya termasuk jadul ya, ini bentuknya kayak CBR 600 zaman 2010. Jadi bentuknya gede ya, lampu senya masih belum biasa, tapi untuk stop lampnya sudah LED warna putih ya. Untuk reflektornya putih, sehingga berkesan ya lebih mewah aja ya, walaupun garangnya kurang ya. Kalau lebih hitam ya, kalau IWB suka sih warna hitam garangnya. Nah ini dari samping kanan, untuk knalpotnya gede Cak. Jadi kita lihat dari samping sini. Sasisnya model tubular, jadi bukan model twin spar delta box. Dan juga bagian sini, nah ya kan ini mesinnya, headernya 2 silinder. Dan memang kalau kita rasakan Cak, IWB ngetes nih motor bener-bener sangat halus. Kelebihan motor Honda itu selalu vibrasi engine-nya halus banget. Gak heran Honda itu menguasai dunia ya, karena memang kita merasakan perbedaan engine ini very smooth, kemudian refine. Dan untuk mesin yang 500cc ini juga sama dengan CB500X, jadi satu common engine ya, dan cukup halus.
Untuk pengeremannya seperti ini ya, jadi model Wave disuplai oleh Nissin 2 piston, bagian depan seperti ini, dan ini adalah sensor ABS, jadi sudah ada ABS-nya yang untuk yang saat ini, yang WB review saat ini ya. Kemudian untuk konsolnya di bagian atasnya ini sudah ada adjuster, jadi untuk settingan tuasnya ya, tuas remnya sudah ada Cak, ada 5 level, jadi Saman bisa sesuaikan keinginan seberapa bukan untuk tuasnya, jadi nggak usah nggak usah pusing lah, pokoknya ada, sudah lengkap di sini. Kemudian juga untuk gas-gasnya masih model biasa, kawat seling ya, push and pull, ada 2 kabel, dan ini sudah ada engine kill yang pasti bagian sini. Kemudian juga di bagian yang sebelah kanan dulu nih, kok sebelah kiri sih, sebentar, sebelah kanan dulu. Ini ada juga tuas tombol ya untuk hazard, jadi sudah ada hazardnya. Dan yang sebelah bawahnya yang pasti, nah ini kita lihat hazard kalau dipencet ya, nanti kita ini deh, pokoknya dia hazard pas yang pasti Cak. Lalu engine kill, lalu di bawahnya starter, dan ini saya perhatikan dari clip on atau stang jepitnya masih model ke atas ya, jadi memang touring banget. Di sebelah kiri biasa Cak, jadi ada klakson, kemudian high beam, low beam, dan juga lampu sen kiri kanan. Jadi cukup minimalis sih menurut WB. Dan ini bagian area triple clampnya, kalau saya perhatikan suspensinya masih teleskopik, tapi sudah bisa di ribbonnya ya, bisa adjusternya sudah ada. Jadi ribbonnya Saman bisa atur di sini kekerasannya, jadi Saman bisa inilah otak-atik dari sana. Tapi kalau untuk suspensi masih teleskopik Cak yang pasti. Ini dia. Kalau kita lihat dari speedometernya, bagaimana motor ini terlihat memang ya benar-benar touring banget ya. Dari stang-stangnya yang cukup tinggi, kemudian juga dari posisi ridingnya, footstepnya, bener-bener nyaman Cak. Bahkan Ibu ngerasa dibandingkan dengan CBR 250 RR itu jauh lebih nyaman ini Cak. Bener-bener enak banget. Sama kalau jarak jauh pasti kerasan aja naik ini. Dari belakang seperti ini. Dan juga untuk spakbor belakangnya juga model gantung, dan sudah ada plat ya, modelnya plat seperti ini sosoknya. Jadi platnya di clear warna silver. Bagian kanannya ya memang ini harganya tidak murah Cak. Untuk CBR 500 ini bisa di atas, terakhir kalau nggak salah itu 150 hingga 160 jutaan ya harga untuk ini, karena yang pajaknya memang tinggi Cak. Mau kita tahu sendiri. Bagian muka seperti ini, jadi lebih angker ya, mukanya tuh ditarik ke atas tegas ya. Jadi kemudian juga visornya, saya perhatikan di sini visornya juga cukup tinggi, jadi nyaman, melindungi sampai dari angin. Kemudian untuk spion-spionnya Cak. Nah, untuk adjuster dari spionnya ini memang CBR banget, dimana dia diberikan kunci L ya, kemudian juga fleksibel ya untuk settingannya. Jadi kalau sampai ngejust ya, maksudnya untuk naik turun itu gampang banget, jadi memang tidak ada limitasi ya kasarnya. Kalau untuk Ninja sebagainya kan ada kayak klik-klik gitu ya, kalau ini enggak, jadi benar-benar kayak apa ya, full aja seperti generasi K45A. kalau sampean tahu CBR yang 150 pertama seperti itu. Tangki-tangkinya full plat ya. Dan ini belakangnya, nah belakangnya ini ada kunci untuk membuka dari split seat belakangnya. Dan kita akan coba buka isi seperti apa. Oh ya, kuncinya masih biasa Cak ya, bukan keyless, tapi yang jelas ini sudah HISS, jadi sudah immobilizer, tidak gampang dibuka oleh maling. Jadi tidak bisa dibobol intinya Cak. Jadi Honda Ignition Secure System lah, kasar demikian. Kita buka. Dan wow, ternyata dalamnya termasuk gede loh Cak. Jadi di sana ada toolkit, dan ruangnya ternyata lega banget, EB surprise. Jadi ruangnya di sini bisa sampean nyimpen jas hujan pun, kayaknya yang jas hujan tipis bisa ini. Jadi ruangnya termasuk lega untuk ukuran motor sport fairing. Nah, ini dalamnya seperti ini. Ada toolkit di sana. Jadi saya bisa simpen lah mantel-mantel hujan kecil di sini. Nah, jadi kayak gini Cak sosoknya. Ya ini ya lumayan lah seperti BB sih. Oke lah. Dan yang menarik juga kalau kita perhatikan, kita tutup dulu Cak, kita tutup. Dan untuk jok-joknya ada ini ya. Untuk covernya ada semacam kayak kontur-kontur gitu ya, jadi ada semacam nah ini yang menarik sini nih. Nah, ikat daripada ininya, sabuk dari joknya itu diikat oleh Honda di sasisnya. Rada aneh sih menurut BB sih, karena biasanya kan rata-rata motor-motor sport fairing kan diikat di bagian split seatnya, tapi ini enggak, ini dicantolin di situ. Jadi ya agak unik aja sih bentuknya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini seperti ini. Dan untuk tutup tangkinya Cak, seperti biasa modelnya sudah model flat, dan kalau kita buka ya, kita kunci, kita buka, dia modelnya sudah tuas. Jadi model tuas, bukan lepas ya. Jadi bukan open release, tapi open, tapi dia ada semacam ya tuasnya lah. Ini generasi 2016 ya, sekali lagi ya. Kalau dulu yang generasi sebelumnya itu lepas ya, buka dilepas. Jadi ini enggak sekarang. Jadi gitu.
Oke, kita akan coba nyalakan ya untuk engine-nya, suaranya. Ya. Oke Mas Bro. Nah, untuk Super 500 memiliki mesin 2 silinder 48 PS, 48 horsepower, dan memang untuk di Eropa motor ini sebagai entry level bagi para pemula. Jadi 500 cc ini termasuk sebagai motor yang paling rendah di sana, orang-orang yang akan naik kelas ke big bike-nya. Nah, untuk apa namanya, untuk kontrolnya, untuk displaynya di sini kita bisa melihat ada bensin seperti biasa sebelah kiri. Lalu untuk redline, untuk RPM, untuk tendangannya, redline-nya hanya ada sekitar 9.000, jadi ini cukup cepat sekali, makanya tarikannya cukup bagus. Ini merasa bahwa ini torsi sangat ngisi. Lalu di sini jam, dan kemudian di sini adalah average penggunaan BBM. Ini semua bisa dibaca, ada MID-nya ya. Nah, oke. Nah, lalu gimana dengan engine? Nah, ini untuk LED-nya ketika dia nyala, sosok CBR 500R. Oke. Coba sampean dengarkan suara mesinnya. Mesinnya cukup unik Mas Bro. Jadi dia ada semacam desingan. Ini ciri khas daripada mesin 500 Honda. Yang cukup signifikan dan mempunyai kelebihan di mata WB adalah engine-nya sangat halus, vibrasinya sangat minim baik di rentang low sampai high RPM. Makanya saya WB juga lumayan terkejut dengan reaksi mesin, kok bisa halus tenan gitu. Jadi inilah yang membedakan dari beberapa moge di kisaran yang sama, di rentang harga sampai kelas yang sama untuk yang pernah WB coba. Jadi Honda menjual quality daripada riding impression. Lalu kerennya lagi adalah di bagian sini cover casingnya, ya, casingnya di sini dibuat seperti carbon look ya, tekstur karbon, membuatnya tampil sporty. Nah, untuk 500 cc sudah ada Honda Ignition Safety, jadi di sini HISS, jadi immobilizer yang akan memberikan pengamanan terhadap maling-maling ya. Jadi ini kalau nggak pakai kunci AC nggak bakal mau. Nah, dia Honda Ignition Security System ya. Lalu gimana impresi di jalanan? Ibu udah jabarkan tadi, secara umum motor ini sangat-sangat nyaman. Jadi kalau grip nyamannya bisa saya Ibu bilang cukup signifikan dibandingkan dengan Ninja 250 sekalipun. Motor ini masih jauh lebih nyaman. Posisi ridingnya mulai dari tangan, kaki, dan kemudian vibrasi yang jelas. Vibrasi mesin sangat minim. Dan ini adalah kelebihan daripada generasi mesin 500 Honda. Baik yang CB 500 sama yang CBR 500 ini memang luar biasa, sangat-sangat halus. Bahkan IWB tidak merasakan adanya stres ketika engine digeber pada kecepatan tinggi. Lalu selain itu handlingnya juga sangat luar biasa. IWB merasakan ketika melakukan manuver untuk countering atau kita belok dengan kecepatan tinggi, motor ini sangat nurut. Bahkan kita seperti lupa sedang naikin moge ya, saking ini motor entengnya. Lights dan memberikan kesan atau impresi yang memang jauh dibandingkan dengan beberapa moge yang pernah IWB coba. Nah, mungkin satu saja yang sedikit kekurangan yang saat ini menjadi kajian, hanya harga yang ya untuk 500 lumayan tinggi ya. Ada 144. Hanya saja memang kalau kita sudah mencoba riding quality-nya,
IWB yakin sampean akan lupa dengan harganya. Karena memang motor ini bukan hanya untuk pajangan, motor ini cocok untuk dipakai harian di kemacetan pun IWB rekomendasi. Cuma jangan disamakan dengan motor kecil, karena dengan 500 cc nya secara hawa pasti sedikit lebih panas. Walaupun dengan beberapa moge motornya termasuk adem. Ini bukti bahwa sirkulasi udara, sirkulasi daripada angin, pembuangan sudah dihitung dengan sedemikian rupa. Dan tentunya sebagai motor yang dijual oleh Astra Honda Motor, CBR 500R ini recommend to buy untuk sampean-sampean yang ingin memiliki moge dengan power cukup lumayan. 500 cc cukup. IWB saya rasa cukup, karena passing ability juga sekali betot langsung ngacir ya. Kemudian selain itu kenapa recommend? Karena motor ini juga tidak rewel. Artinya dari beberapa review luar negeri, motor ini nggak banyak jajan dan memiliki durability engine serta durability seluruh komponen cukup bagus. Dan sampai lagi kita tahu bahwa untuk build quality Thailand, ya semuanya tahu lah ya, untuk Thailand ini memiliki build quality yang cukup bagus, no doubt ya, baik dari casing ya, dari casingnya tebal semuanya ya. Kemudian sambungan per panel juga halus. Kita coba main. Nah, piye Kang Mas, sudah jelaskan sebuah motor yang memang cukup jarang sekali lagi, karena memang waktu itu Astra Honda Motor menjual juga tidak banyak, Cak. Hanya dijual segelintir dan juga harganya juga lumayan fantastis dan juga 2 silinder. By the way, ini motor adalah generasi 2016 dan pada saat itu dijual oleh Astra Honda Motor di kisaran 148 jutaan. Namun terakhir harga yang dicek pada saat sekarang ya itu di kisaran 160 jutaan. Itu pun barangnya sangat sulit karena memang kuota impor yang sangat terbatas ya. Jadi itu aja, Cak, informasi dari WB buat sampean semuanya. Dan jangan lupa kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampean sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cus Kandus.